kita kembali lagi kawan KPU masih di Ngopi, ngobrol seputar pemilihan 2020 lanjutan. Dan tadi kita sudah ngobrol seputar PPDP. Ada yang ketinggalan nih Pak, tadi kan kita sudah, saya sudah bertanya intinya ya mengenai APD, alat kelengkapan yang dipersiapkan oleh petugas PPDP, atau bagaimana halnya jika wilayah tersebut ditemukan ada zona merah atau bahkan hitam. Nah, sebelum pemakaian APD itu sendiri kan ada yang namanya diadakan rapid test nih Pak, kepada petugasnya itu sendiri. Nah, ketika diadakan rapid test itu bagaimana kalau ditemukan malah ada yang reaktif atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih kawan KPU. Ini mekanisme pra pelaksanaan tugas oleh teman-teman kita PPDP yang ditetapkan oleh KPU. Memang perintah di petunjuk yang diberikan oleh KPU RI bahwa petugas PPDP kita sebelum melaksanakan tugas di lapangan harus adakan itu rapid test itu. Dan sebagaimana perintah itu, teman-teman di 7 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan sudah melaksanakan itu semua. Kalaupun nanti hasil rapid test itu ternyata diduga atau disimpulkan ada positif, maka seketika itu juga petugas PPDP itu diganti. Berarti sama halnya ketika PPS berkunjung ke rumah-rumah ya Pak ya, diadakan rapid test terlebih dahulu ya Pak ya? Semua petugas kita itu untuk perintah itu harus dites dulu kondisi tubuhnya apa terpapar atau tidak, itu intinya. Oke Pak, kemudian ketika petugas pemutakhiran data pemilih ini berkunjung ke rumah-rumah gitu, warga atau masyarakat yang dikunjungi itu apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya sebagai etika kalau kita yang kunjungi rumah, kalau suruh masuk rumah ini artinya dipersilakan dulu ngobrol atau ya dijelaskan tujuannya. Tujuan kami ke sini hanya untuk mencocokkan data yang kami pegang ini berdasarkan daftar ini. Untuk membuktikan itu mungkin pihak kepala keluarga perlu menyiapkan pertama KTP elektroniknya. Kalau tidak ada KTP-nya mungkin kartu keluarga yang masih dipegang, itu ditujukan, kami ditunjukkan untuk mencocokkan data yang ada di kami ini supaya clear masalahnya. Itu yang penting. Jadi data kependudukan yang pertama KTP elektronik. Kalau tidak ada KTP-nya mungkin kartu keluarganya yang ditujukan. Kalau tidak ada itu mungkin nanti ya mungkin ada ya dokumen kependudukan yang bisa menunjang itu penting. Gitu. Oh baik, pokoknya cukup dengan KTP ataupun KK ya Pak ya. Dan kemudian ketika salah satu warga atau dalam rumah tersebut tidak ada orangnya, itu bagaimana Pak? Tidak ditemui orangnya gitu? Ya minimal dicatat oleh petugas kita bahwa sudah mengunjungi ke alamat ini ternyata orangnya tidak ada. Mungkin saran kami ada catatan tersendiri lah dikasih ke situ ke rumahnya. Pak, tadi saya ke sini ke rumah ini tapi ternyata bapak, mungkin kami akan datang lagi nanti atau besok, mohon kesediaan waktunya itu, atau kami dihubungi dengan nomor ini. Nah, itu strategi kita untuk menyelesaikan tugas. Dengan tua itu kan kalau yang kita kunjungi tadi sadar mungkin ini dia penting, mungkin ini dia kasih nomor HP, mungkin ditelepon, tadi saya memang kesini, ada perlu apa, itu komunikasinya kan. Jadi bagaimana teknik teman-teman kita di bawah lah untuk mencairkan kondisi itu sebenarnya. Kalau memang diketemukan persoalan begitu, jadi ada kreativitas petugas kita itu. Kalau menjadi jangan putus asa. Mungkin langkahnya tadi ya ada secari kertas lah, atau ada tetangga di kiri kanan ditanya kemana orang ini, kalau ini tolong salam kami atau bagaimana, kami mau datang lagi. Itu ada pola-pola tertentu untuk memecahkan masalah itu. Kalau itu kan buntu nanti, tugas kita tidak akan selesai. Jadi disitulah peran daripada petugas kita ini punya kreativitas untuk memecahkan masalah. Oke, baik Pak. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai alur itu sendiri Pak ya. Bagaimana masyarakat mempersiapkan apa yang akan dicek oleh petugas, kemudian PPDP itu sendiri nanti akan mencatat, memperbaiki dan mencoret ya Pak ya. Oke, berhubung dengan divisinya Bapak ini dengan data, perencanaan data dan informasi atau Perdatin ya, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, harapan Bapak sendiri kepada para petugas PPDP itu sendiri bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi beberapa poin yang perlu kami tegaskan di sini khusus untuk teman kita yang bertugas sebagai PPDP, bekerjalah dengan teliti dan cermat
untuk menghasilkan daftar pemilih yang betul-betul valid, yang mencerminkan kondisi real di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tugas ini berat bagi teman-teman. Jangan sampai tugas berat itu teman-teman menganggap sepele. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa sesuai protokol COVID itu harus senantiasa menggunakan APD itu, terutama masker, sarung tangan yang sekali pakai itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sanitizer-nya ada di bawah, sering-sering menggunakan itu. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman supaya masyarakat yang kita kunjungi tidak merasa khawatir dengan kedatangan kita. Yang berikutnya punya kreativitas dari tadi itu, karena ada prakondisi dulu menghubungi ketua RT, ketua RW. Nah, setelah itu kalau memang masalahnya ditemukan di tengah tugas itu ada warga tidak bisa ketemu, ada kreativitas yang diharapkan oleh teman-teman BPD itu, ada komunikasi dari tanggal sebelah atau catatan tadi itu. Ya, mungkin lewat video call juga Pak ya. Ada secara kertas menyampaikan kami sudah datang di rumah ini, mohon kesediaannya untuk kami punya nomor HP ini, tolong di calling balik atau bagaimana polanya supaya bisa memecahkan masalah itu, harapan kami. Dan berikutnya kepada masyarakat, ya dengan adanya saat pemutaran nanti tidak merasa takut lah, walaupun dalam suasana COVID-19. Jadi petugas kami yang datang sudah steril, itu intinya, karena kami sudah rapid test dulu sebelum turun, dilengkapi dengan alat pelindung diri, ada face, ada masker, ada sarung tangan, dan semua kebutuhan itu sudah dipenuhi oleh KPU secara umum. Jadi tidak usah khawatir dan takut, bantulah KPU untuk kelancaran tugas kita. Mungkin itu pesan kami. Mungkin ada kalau boleh kita tahu nih, sebagai masyarakat awam ini kita dikunjungi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih gitu Pak? Pelaksanaan tugas pemutaran data pemilu petugas kami dimulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus tahun 2020. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada masyarakat partisipasinya untuk membantu petugas kami yang sedang melaksanakan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk lebih awal masyarakat sekarang ini ada fasilitas yang disediakan oleh KPU, yaitu lindungi hak pilih melalui laman www.lindungihakpilih.go.id kpu.id. Jadi mungkin masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat bisa mencek lebih awal itu untuk kliknya dulu, apa sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Kalau memang belum terdaftar, nanti bisa lapor ke petugas yang ada di sekitar kampung itu. Berarti lewat sana sudah bisa ketahuan Pak ya? Sudah ketahuan di kliknya itu. Mungkin itu ya. Ya, tadi kita sudah cukup jelas mungkin membahas seputar pencocokan dan penelitian atau coklit atau yang dicanangkan sebagai klik serentak ya di pemilihan 2020 kali ini. Semoga itu bisa menambah wawasan atau informasi dari masyarakat, terutama masyarakat yang saat ini sedang dikunjungi oleh petugas pemutahiran data pemilih atau yang biasa disebut dengan PPDP. Dan sekali lagi kita sebagai masyarakat jangan takut dikunjungi, karena para petugas PPDP sudah dilakukan rapid test dan sudah memakai APD. Nah, jadi dipastikan semuanya aman dan semoga semuanya sehat. Dan sekali lagi untuk warga masyarakat jangan lupa untuk seperti pesannya Pak Haji Sam tadi, untuk mengecek lebih awal bisa mengklik lewat laman www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Sekali lagi semoga para petugas PPDP bisa bekerja dengan teliti, seperti kalau boleh saya ambil contekan, ini ada di prinsip KPU ya, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Saya Ayu Rinjani dan Pak Haji Samsudin mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.